Halo, kami dari kelompok 16 dengan saya Muhammad Asep Jainuddin dan kawan saya Muhammad Sidik Rahmatullah akan membahas materi tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen. Mari. Pembahasan materi. Yang pertama, struktur sistem integumen, dan yang kedua, jaringan penunjang. Yang pertama, struktur sistem integumen. Seluruh tubuh manusia bagian terluar terbungkus oleh suatu sistem yang disebut sebagai sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar, keringat, dan sebaceous, dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Kulit memiliki beberapa lapisan jaringan ektodermal dan penjaga organ, tulang, ligamen, dan organ internal yang ada di bawahnya. Kulit manusia sama dengan mamalia lainnya, kecuali bahwa itu tidak dilindungi oleh suatu bulu. Meskipun hampir semua kulit manusia ditutupi dengan folikel rambut, tampak tak berbulu. Ada dua jenis umum dari kulit, yaitu kulit berbulu dan kulit tidak berbulu. Keberadaan kulit memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutan atau hipodermis. Susunan pertama kulit, yaitu epidermis. Epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Kulit luar ini jika dikumpulkan akan menjadi organ terbesar dalam tubuh. Luas permukaannya sendiri adalah sekitar 18 meter persegi. Epidermis dibedakan atas 5 lapisan, yaitu sebagai berikut. Lapisan pertama epidermis, yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum, yaitu lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Yang kedua, lapisan bening atau stratum lucidum, yang terdapat langsung di bawah lapisan korneum. Lapisan selnya terang, lapisan sel gepeng tanpa inti, protoplasmanya yang berubah menjadi protein atau elardin, dan hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga, lapisan berbutir atau stratum granulosum, yang terdiri dari 2 sampai dengan 3 lapisan sel gepeng. Terdapatnya kumparan dengan inti di tengah. Sitoplasmanya berbutir kasar atau berkeratohiali atau gabungan keratin dengan hiali, dan juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Yang keempat, lapisan bertaju atau stratum spinosum, yang terdiri dari 5 sampai dengan 8 lapisan. Lapisan paling tebal ialah 0,2 mm. Selnya berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda proses mitosis. Terdapat juga sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan pigmen yang berlarut air, menjaga kelembaban kulit. Dan yang kelima yaitu lapisan benih atau stratum dermatium atau stratum basale, yaitu lapisan epidermis yang paling dalam, berkontak langsung dengan dermis. Terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduksi. Dan susunan kulit selanjutnya yaitu dermis.
Dermis merupakan lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen. Dermis terdiri atas dua lapisan dan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum retikuler. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin, karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Bagian ini terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan pars papillare, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Pars reticulare banyak mengandung jaringan ikat, follikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Serabut ini saling beranyaman dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Serabut kolagen untuk memberikan kekuatan pada kulit, serabut elastik untuk memberikan kelenturan pada kulit, dan retikulus terdapat terutama di sekitar kelenjar dan folikel rambut dan memberikan kekuatan pada alat tersebut. Unsur sel dermis adalah benjoides, kompleks, dan terdapat sel lemak yang berkelompok. Di samping itu ada juga sel jaringan ikat bercabang dan berpigmen pada lingkungan epidermis yang banyak mengandung pigmen, misalnya areola mamae dan sekitar anus. Serat otot. Serat otot polos dijumpai di dalam dermis tersusun membentuk berkas dihubungkan dengan folikel rambut atau musculus erector pili, bertebaran di seluruh dermis dalam jumlah yang cukup banyak pada kulit, puting susu, penis, skrotum, dan sebagian perineum. Hipodermis. Hipodermis merupakan susunan kulit yang ketiga. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf peti, pembuluh darah, dan getah bening. Untuk sel lemak pada subdermis, sel lemak dipisahkan oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Disebut juga panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Berfungsi juga sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh, dan penyekatan panas sebagai bantalan terhadap trauma, tempat mengumpulkan energi. Nah, seperti inilah struktur kulit atau susunan kulit yang terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Bisa kita lihat ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kulit juga memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelindung atau proteksi. Kedua, penerima rangsang. Ketiga, pengatur panas atau termoregulasi. Keempat, pengeluaran atau ekskresi. Kelima, penyimpanan. Keenam, penyerapan terbatas. Dan ketujuh, penunjang penampilan. Faktor yang mempengaruhi warna kulit. Yang pertama, DNA atau deoksiribonukleik acid adalah materi genetika yang terdapat di dalam tubuh yang diwarisi setiap manusia dari kedua orang tuanya. Gen dari ibu dan ayah saling berkombinasi saat bayi berada di dalam kandungan. DNA manusia terbagi menjadi kromosom dengan jumlah total sebanyak 46 kromosom. Bayi akan mewarisi masing-masing 20 kromosom dari setiap orang tuanya. Kedua, melanin. Melanin adalah zat pewarna kulit yang menentukan beragamnya warna kulit manusia. Semakin tinggi melanin yang terkandung di dalam kulit, maka semakin gelap pula warna kulit yang dimiliki individu tersebut. Genetik dari kedua orang tua akan menentukan jumlah melanin yang dimiliki oleh bayi. Bila ibu dan ayah mempunyai warna kulit yang berbeda, maka genetik pigmen kulit yang paling rendah yang akan diwarisi oleh sang bayi. Yang ketiga, warna kulit bayi. Warna kulit bayi juga akan ditentukan oleh hormon estrogen dan progesteron yang ada di dalam tubuh. Keduanya mempengaruhi produksi sel melanosit kulit, di mana estrogen akan memberikan warna gelap pada kulit sementara progesteron akan memberikan warna cerah. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Selain dari dalam tubuh, faktor eksternal pun ikut menentukan warna kulit bayi. Di antaranya adalah kebersihan, paparan sinar matahari, alergi, kerusakan kulit, dan paparan bahan kimia. Tidak seperti orang dewasa, bayi memiliki ikatan antara sel yang masih lemah dan lapisan kulit yang masih tipis yang mengakibatkan struktur lapisan kulit bayi masih belum berkembang sempurna.
Oleh karenanya, beberapa hal tersebut pun bisa mempengaruhi produksi melanin dan warna kulit bayi. Dan pembahasan materi selanjutnya yaitu jaringan pertumbuhan. Yang pertama, rambut. Rambut merupakan struktur berkeratin panjang yang berasal dari invaginasi epikal epidermis. Rambut ditemukan di seluruh tubuh kecuali pada telapak tangan, telapak kaki, bibir, gland penis, klitoris, dan labia minora. Terdapat dua jenis rambut, yaitu rambut terminal, dapat panjang dan pendek, dan rambut pelus, pendek, halus, dan lembut. Fungsi rambut adalah melindungi kulit dari pengaruh buruk, seperti alis mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, bulu hidung untuk menyaring udara, pengatur suhu, pendorong penguapan keringat, dan indera peraba yang sensitif. Dan yang kedua, kuku. Kuku tersusun atas protein yang mengeras disebut keratin. Fungsinya sebagai pelindung ujung jari tangan dan jari kaki. Lempeng kuku berbentuk 4 persegi panjang, keras, cembung ke arah lateral dan dorsal, transparan, dan terletak di dorsal paling distal. Lempeng kuku terbentuk dari bahan tanduk yang tumbuh ke arah dorsal